kita dapat melatih diri kita untuk senantiasa ikhlas, ya, untuk senantiasa takut berdasarkan ilmu, sehingga kita termasuk pada golongan orang-orang yang khairul bariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama memperbincangkan apa yang dimaksud dengan bayyinah, bahwa bayyinah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi makna bayyinah juga adalah keterangan yang nyata, atau bisa juga artinya adalah ilmu itu sendiri. Jadi ketiga hal ini bisa masuk dalam definisi bayyinah. Dan ketiga hal itu sudah diketahui oleh orang-orang musyrik dan orang-orang ahlul kitab. Mereka sudah mengetahui siapa Nabi Muhammad, sudah mengetahui ilmunya tentang siapa beliau juga, tetapi rupanya mereka tetap tidak mau beriman. Dan apa yang disebut bayyinah itu tertulis di dalam suhufam mutahharah, yang di dalamnya kutubun qayyimah. Yang bermakna kutubun qayyimah itu bisa diartikan hukum, ya. Jadi kumpulan-kumpulan keterangan hukum terdahulu sudah ada di dalam Quran, sudah disempurnakan di dalam Quran. Ya, ini pun disebut sebagai bentuk dari bayyinah tersebut. Di ayat berikutnya, yaitu ayat keempat sampai seterusnya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya, menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, sebetulnya mereka itu tidak akan terpecah tuh, sampai datang kepada mereka keterangan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqa, dan mereka tidak akan bercerai-berai, tidak akan berpisah, yaitu orang-orang yang diberikan kitab, illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata. Ada kata wama di situ. Wama yang kalau diartikan itu tidak, atau untuk menegaskan bahwa itu memang tidak pernah terjadi. Seperti contoh kata ini ada menggambarkan dalam kisah Nabi Ibrahim. Wa ma kana Ibrahima Yahudiyan wala Nasroniyan. Kalau Nabi Ibrahim itu bukan seorang Nasrani, bukan seorang Yahudi. Ya, karena ada yang mengklaim kalau Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani. Atau ayat yang menyebutkan wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim itu tidak pernah, tidak menjadi sedikit pun sebagai orang musyrik. Kita dulu tahu ya, mungkin sekarang juga cerita tentang Nabi Ibrahim dalam istilahnya itu kan mencari Tuhan. Itu ya, Nabi Ibrahim nyari Tuhan. Nah, ketika dia melihat matahari, kemudian mataharinya tenggelam, dia mengatakan, ini bukan Tuhan saya tidak suka yang tenggelam. Kemudian malam datang, melihat rembulan, bagus, tenang, damai, menyejukkan, tapi kemudian pagi datang, rembulan juga hilang. Dari kisah itu, kemudian ada yang berpendapat, apakah betul Nabi Ibrahim itu
belum mengenal Allah ketika itu atau dia sudah mengenal Allah. Ya, kenapa Nabi Ibrahim itu harus mencari Tuhan? Dengan dia menyebutkan benda-benda tadi. Tuh. Nah, disebutkan di situ wama. Yang itu oleh seorang penafsir namanya Sya'rawi disebutkan bahwa ayat itu untuk punya dua pengertian. Pengertian pertama, dia memang melihat langsung. Yang kedua, maksudnya munazarah. Munazarah itu untuk dalam rangka berdakwah kepada umatnya. Dan ada ulama lain, Syaukani, itu menyebutkan hal serupa dengan Sya'rawi, bahwa yang dimaksud di ayat itu Nabi Ibrahim itu tidak mencari Tuhan. Karena kalimatnya di surat Al-An'am ayat 73 atau 74 itu sebetulnya mengarah kepada munazarah, mengarah kepada perdebatan dengan bapaknya Nabi Ibrahim yang namanya Ajar tersebut, yang suka bikin patung. Nah, ketika patung-patung itu dibuat, itu bukan dibuat begitu saja, Bapak Ibu. Ya, tetapi memang menurut kebiasaan dan keyakinan masyarakat Nabi Ibrahim ketika itu. Maka patung yang dibuat itu menyerupai dewa-dewa bintang, dewa-dewa matahari, dewa bulan. Jadi menurut dua ulama ini bukan melihat bulan kemudian hilang, oh ini bukan Tuhan saya, bukan. Tapi dia berusaha untuk berdiskusi dengan orang-orang yang menyerupakan dewa bintang itu dalam rupa patung. Karena patung-patung itu tidak bisa melakukan apapun. Ya, jadi ini munazarahnya, itu bagian dari diskusinya Nabi Ibrahim dengan orang yang membuat patung dan menyembah patung berupa dewa bintang, dewa bulan, dewa matahari. Itu. Maka disebutkan di ayat itu wama, dia sedikit-sedikit pun sekali-kali tidak pernah jadi musyrik. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah dalam keadaan kebingungan nyari siapa Tuhan, enggak. Nah, paling tidak ditegaskan oleh dua ulama ini. Tuh. Nah, kalau kita sambungkan ke sini, wama tafarraqo. Sekali-kali itu orang yang diberikan kitab, yaitu orang Nasrani dan juga Yahudi, mereka itu dulu kala tidak pernah tercerai-berai. Ya, orang-orang Israel itu, orang Yahudi, nggak pernah bercerai-berai, Bapak Ibu. Sekarang mereka bercerai-berai. Cerai-berai, ya. Dulu tidak pernah. Kapan mulainya bercerai-berai? Ketika Nabi Isa itu datang. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan itu anak dari tukang kayu yang namanya Yusuf. Ada yang menyebutkan kalau dia itu adalah pendiri aliran sesat. Cerai-berai itu. Dan orang Yahudi ini, atau yang kita kenal dengan Israel sekarang lah, mereka tidak punya tempat yang tetap dalam menetap. Awalnya memang di daerah Mesir. Kemudian mereka pergi ke Iran, pergi ke Habasyah. Jadi di Habasyah itu ada Yahudi kulit hitam, Bapak Ibu. Dan itu nggak diakui sama Israel sekarang, menarik gitu. Orang Israel nggak mengakui keturunan Yahudi yang kulitnya hitam. Padahal ada di sana. Nah, di antara mereka ada yang pergi ke Hijaz. Ke Hijaz itu ke Madinah. Tuh, kenapa pergi ke sana? Karena mereka itu setiap berpindah tempat, nyari tempat yang subur. Tempat yang subur itu adanya salah satunya di Madinah. Nah, jadi ke sana mereka untuk bercocok tanam. Tuh. Dan bukan cuma itu saja, karena mereka itu sudah belajar tadi di atas kan, siapa nabi yang bakal datang, itu datangnya di tempat itu. Hanya mereka tidak menyangka datangnya dari suku Arab. Pergilah mereka ke Madinah. Di Madinah sudah ada suku lokal namanya Aus dan Khadraj. Ini dua suku suka berperang, suka ribut. Yahudi ngompori aja, ribut, sudah, nanti logistik saya yang bantu. Tuh. Nah, itu kebiasaan mereka. Tapi di saat yang sama, orang-orang Yahudi di situ juga ikut berperang dengan mereka. Jadi hubungannya rumit. Suku di situ suka perang,
orang Yahudi datang ke situ ngompori mereka perang, tapi di saat yang sama juga mereka ikut perang. Ya. Ketika orang Yahudi ini perang, mereka bawa-bawa nabi. Ya, nanti ya kata mereka, suatu saat nanti akan datang rasul nabi di kalangan kami dan dia itu akan membantu kami berperang. Dan kalau dia sudah berada di tengah-tengah kami, peperangan kami tidak akan pernah kalah. Nah, itu kata orang Yahudi. Siapa yang bantu mereka itu? Ya ternyata Nabi Muhammad kan, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bantu mereka. Ya. Cuma mereka sudah mengerti, sudah tahu akan ada nih, dan dia yang akan bantu kita berperang. Datanglah Nabi. Nabi itu ternyata dari suku Arab, namanya Muhammad. Nabi Muhammad itu menyatukan dua suku yang ada di Madinah tadi, Aus dan Khadraj. Karena mereka bersatu, kan kepentingan ekonomi Israel terganggu. Ya, kepentingan orang Yahudi ini terganggu. Ini Muhammad gara-gara dia ini, kan mereka jadi nggak berperang lagi. Jadi mereka tidak akan diminta bantuan logistik lagi. Akhirnya mereka tidak suka kepada Nabi Muhammad. Jadi ketidaksukaan orang Yahudi ke Nabi Muhammad itu bukan cuma mereka itu datang dari berbeda suku, tapi ketidaksukaannya itu juga karena Nabi Muhammad itu menghilangkan keuntungan ekonomi mereka. Makin tidak senang. Disitulah mulai tafarruk itu terjadi, perpisahan, perpecahan antara orang-orang Yahudi sendiri. Mereka tidak lagi punya kata sepakat. Di antara orang Yahudi itu ada yang meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi, di antara mereka ada yang ragu, di antara mereka ada yang tidak mau mengakui. Pecah, padahal sebelumnya wa ma tafarraq. Sebelumnya itu mereka tidak pernah ada perpecahan begitu. Tapi ketika ada Rasul yang datang, terjadilah perpecahan itu. Ya. Dan di sini disebutkannya oleh Al-Quran itu sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Utul kitab. Utul kitab itu artinya yang diberi kitab. Jadi ada kalimat lain di dalam Al-Quran itu atainal kitab dan utul kitab. Kalau ataina itu bentuk aktif. Karena bentuk aktif maka maknanya positif. Kalau ini bentuknya negatif, maka bentuknya pasif, maka maknanya negatif. Memang apa bedanya? Kalau ada ataina itu di situ ada Allah. Ataina yang di situ sebetulnya artinya kami memberikan. Tidak ada Allahnya, tidak disebutkan, tapi Allahnya ada dina itu. Domirnya itu kata ganti. Di situ ada Allah, ada malaikat, ada Rasul. Jadi orang yang diberi kitab oleh Allah, kemudian dia mengikuti apa yang ada di kitab itu, dipuji oleh Allah dengan ataina. Nah, gitu. Ini orang-orang bener lah kira-kira gitu. Karena dia nggak cuma nerima kitab, tapi dia menjalankan. Sementara ini tidak disebut ataina. Ini kalimatnya utu, diberi, sebagai bentuk kerendahan mereka itu. Ya, samalah ketika misalkan saya menyebutkan saya yang memberi uang itu. Ya. Ada penegasan kalau saya punya andil di situ. Tapi kalau saya bilang orang dia saya beri atau orang dia diberi kok, itu. Ya. Karena orang yang diberi tadi itu tidak memanfaatkan uangnya dengan baik, sehingga kalimat saya itu dihilangkan. Jadi kalau ada bentuk Allah di situ sebagai penanda kalau Allah itulah penyebab orang mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul. Tapi karena mereka sudah tidak mengindahkan lagi apa yang diberikan itu, akhirnya Allah menyebutkannya dengan utu. Ini mereka ini orang-orang yang tidak tahu diri, itu kira-kira begitu. Sudahlah diberi kitab ini, sudahlah mereka belajar, tapi malah mereka tidak mau mengikuti. Ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Apa hubungannya dengan kita, Bapak Ibu? Di sini yang saya kira menarik. Orang Yahudi itu berpecah, berbeda-beda kelompok,
karena mereka itu berpengetahuan. Nah, itu dia. Kan lucu itu. Kadang kita juga begitu. Kita berpecah belah itu bukan karena kita nggak tahu, tapi justru karena kita tahu. Kita beda dengan si A, beda dengan si C, kemudian kita pisah jalan dan merasa bahwa kita yang paling benar dari si A atau si B. Itu yang hendak diingatkan dalam ayat ini. Kita ini umat muslim jangan berpecah belah seperti orang Yahudi. Setelah mereka tahu, mereka malah pisah. Kan lucu kalau kita pikirkan ya. Kok bisa orang yang tahu malah berpecah belah? Karena tahu itu sumber ego tinggi. Ya, misalkan ada orang ngisi kajian, kemudian saya suruh sana, kamu nggak usah, kamu tuh baru lulus pesantren kemarin. Saya ini sudah bertahun-tahun. Nah itu. Ilmu itu harusnya jadi cahaya, kan begitu. Ini ilmu yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi tidak menjadi cahaya, malah menjadi pemisah. Dan itu kerap kali terjadi kepada orang-orang muslim. Ya. Ada di antara kita itu yang saling meninggikan kelompok masing-masing, itu ya ada. Ya di depan mungkin biasa baik-baik saja, setelah itu di belakang itu menjelek-jelekan, menganggapnya kurang, menganggapnya tidak usah diikuti. Itu bukti kalau ilmu yang dia dapat itu egonya yang naik. Bukan menjadi cahaya. Dan akhirnya itu menjadi pecah diam-diam gitu. Kalau mereka terang-terangan, kalau kita diam-diam pecahnya itu. Padahal kita itu udah tahu, udah paham. Ya. Jadi mestinya memang ketika orang punya ilmu itu, yang ditinggikan itu adalah nilai kedekatannya kepada Allah, karena itu sebagai cahaya. Memang kita kalau disatukan itu susah, Bapak Ibu. Susah. Secara sosiologi itu susah. Ya, di kita apalagi kan banyak kelompok-kelompok organisasi keagamaan. Bisa nggak itu semua disatukan? Susah. Kita ngomongin Idul Fitri sama aja, susah. Ya. Ngomongin ya banyak lah, susah itu susah kalau dilihat secara sosiologi ya. Tetapi yang harus menjadi perhatian adalah ketika seseorang memiliki ilmu, yang didahulukan itu bukan ego itu ya, yang didahulukan itu kerekatan. Ilmunya dibawa untuk saling memahami satu dengan yang lain, bukan dibawa untuk meninggikan satu golongan dengan yang lain. Kan setiap organisasi keagamaan punya model dakwahnya sendiri. Ya. Itu ada yang dakwahnya modern, ada yang dakwahnya klasik. Ya, silakan gitu. Ya. Kalau kita malah menjelek-jelekan lah, ini berarti kita ini egonya yang dominan, ya. Nah, ini jangan sampai tafarruq ini terjadi kepada kita sebagaimana terjadi kepada orang-orang Yahudi. Ayat berikutnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan engkau tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah mukhlishina lahuddin, untuk betul-betul ikhlas. Nah ini tujuannya nih. Orang ketika mendapatkan ilmu, kalau dasarnya tidak ikhlas, berat. Ya. Kita disuruhnya beribadah dengan datangnya perintah dari kitab, dari Al-Quran. Tiada lain dan tiada bukan itu, bukan untuk meninggikan ego, tetapi untuk ikhlas saja kepada Allah. Dan ini bagian tersulitnya itu ya di sini. Apapun yang kita punya, ilmu apapun, seberapa banyak pun, tujuannya itu untuk ibadah dan ikhlas hanya karena Allah saja. Dan tujuan ibadah kan tujuan bukan cuma tujuan manusia kan, juga tujuan dari jin juga itu diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa itu ikhlas, Bapak Ibu sekalian? Ya, ikhlas itu terambil dari kata kholasa yang artinya kosong. Ya, apa makna kosong di situ? Makna kosong di situ mengosongkan niat-niat material. Ya, atau jikapun ada niat material itu dihilangkan ketika berada dalam kondisi beribadah. Itu mukhlis. Imam Ibnu Taimiyah ya, menyebutkan mukhlis itu ada beberapa tingkatan supaya orang bisa disebut mukhlis, bisa disebut ikhlas.
Pertama, dia harus ada hub, ada mahabbah. Mahabbah itu cinta, ya. Harus ada rasa cinta kepada Allah. Tapi kita bagaimana mungkin gak cinta kepada Allah? Kita cinta semua kepada Allah. Karena kita memang dibikin supaya cinta kepada Allah. Ya. Banyak nikmat yang sudah diberi kepada kita, sehingga secara alami kita cinta kepadanya. Tapi tingkatan ini tidak cukup untuk menghasilkan ikhlas. Kata Ibnu Taimiyah, perlu ada tingkatan yang lain, yaitu ta'ah atau taat. Tuh. Karena orang ketika cinta belum tentu taat. Ya. Nah, misalkan ibu-ibu kepada suaminya, cinta nggak bu kepada suami? Cinta. Terus suaminya minta bikinin, dek bikinin nasgor. Ya. Nah, terus istrinya merasa, nah mas wes kesel lah, wes tuku aja, cari cinta. Cinta juga butuh taat. Ya. Kalau ndak taat ya berarti belum sampai ke mukhlis nanti itu. Ya. Itu cukup belum, nanti perlu ada tawakal. Nah, sudahlah cinta, hub, sudah taat, kemudian diteruskan dengan tawakal. Itu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tuh kemarin Idul Adha. Itu contoh tawakal yang luar biasa kan antara dua makhluk ini. Yang satu awalnya sempat ragu, ini benar nggak mimpi saya ini. Sampai beberapa kali akhirnya dia memberanikan diri ngomong kepada putranya Ismail. Ismail juga dengan mudahnya menjawab, ya lakukan aja kalau itu perintahnya Allah. Karena ketawakalan mereka itu digantilah oleh Allah dengan domba. Yang terakhir setelah hub, taat, tawakal, yang paling tinggi lagi ridho. Nah, ridho atas ketetapan Allah. Apa saja, yang penting Allah ridho, nggak marah, udah cukup lah. Kita sama manusia aja susah ridho loh, Bapak Ibu. Bapak Ibu ridho sama orang tuanya? Mungkin ada yang kita omongin, ya kadang itu bapak saya suka ngelarang saya keluar malam, itu nggak ridho. Atau sama saya misalkan menyampaikan ini, mesti ada tidak ridhonya, ada kurangnya gitu. Pak Rizky ini kurang dalam ini, mesti. Ya. Atau apalagi sama suami istri aja bisa nggak ridho itu, ya. Bisa ada kekurangannya. Nah kalau urutan-urutan ini sudah tercapai, ya sudah dijalankan, maka keikhlasan itu datang. Tuh. Kalau dasarnya itu keridhoan tadi itu, karena Allah, selesai semua urusan tuh. Dan ini berat Bapak Ibu. Ini teori ini gampang saya ngomong, tapi berat. Betul, benar sekali. Yang paling mudah Bapak Ibu ke suami lah, ke suami istri gitu. Kalau yang menjadi fokus itu adalah suami dan istri, maka kita bisa mencapai ketidakridhoan itu. Karena yang kita cintai itu adalah manusia. Dia pasti punya kekurangan. Istri punya kekurangan, suami punya kekurangan. Di saat yang bersamaan ketika mau menikah dan melamar, sudah harus yakin bahwa ini yang dipilihkan Allah dan dia pasti ada kurang. Dan karena itu dia sudah ridho. Kalau dia sudah ridho, apapun ketetapan Allah, udah dia terima. Mau istrinya ya badannya melebar, ya. Mau suaminya badannya melebar, udah nggak peduli lagi. Orang saya dari awal sudah ridho itu. Sudah tidak dia permasalahkan. Sudah jaminan itu. Kalau sudah semuanya itu dikerjakan, sudah keikhlasan itu akan datang. Ya. Dan ini perkara berat ini. Sekali lagi ini perkara berat. Susah tuh. Ya. Apalagi dalam perkara ilmu. Mau ikhlas. Jadi kita ini tidak bisa bilang saya sudah ikhlas, saya sudah yakin, Pak. Ikhlas. Belum tentu. Apakah kita akan terus mencintai pasangan kita karena Allah sepanjang masa? Belum tentu. Karena ikhlas itu urusannya di hati itu. Ya. Jadi ada satu hadis yang menyebutkan kullu syai'in halaka illa alimun, maaf. Semua akan rusak kecuali mereka yang berilmu. Semua yang berilmu itu halak juga, akan hancur juga, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Nah, yang mengamalkan ilmunya juga akan hancur kecuali mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas juga berada dalam titik bahaya karena mereka berada dalam khotor.
Kotor itu urusan hati yang bisa berubah-berubah. Berat gitu. Kalau kita berinfak, ya mungkin kalau infak itu lebih mudah daripada ilmu ya. Untuk dapat ikhlasnya, berinfak 50.000, sisa masih 50.000 gitu. Tapi kalau ilmu itu isinya sesuatu yang nggak nampak, imateri semua. Ya. Coba aja Bapak Ibu lihat orang-orang berilmu itu. Ya. Kalau disalamin aja banyak kan? Wah, bolak-balik dia. Salamin tuh. Bekas airnya aja dia minum tuh. Ya. Apa itu tidak menjadi godaan buat dia? Bagaimana dia menempatkan ikhlas di situ? Ustadz datang dari rumah untuk isi pengajian di Unisa. Di sini banyak yang minta foto, minta tanda tangan gitu. Giliran orang nggak ada yang minta foto tanda tangan. Lah, kemana ini orang-orang? Kok nggak biasanya? Ngisi pengajian, ternyata nggak ada amplopnya Pak. Atau amplopnya 50.000. Lah kok mau 50.000? Wah, sudah gangguan itu. Itu berat itu. Orang yang punya ilmu ya berat. Saya takut Pak, soalnya saya suka nyampain ini kan. Itu bisa jadi godaan. Ya. Dan itu bisa terjadi kepada kita semua. Kalau ini tujuannya tidak mukhlis, ya berat. Ya. Ada seorang penafsir, ya saya juga kagum sama beliau. Namanya, ya tadi saya sudah kutip orangnya, Sya'rawi. Sya'rawi itu dari Mesir. Dia punya channel saluran televisi, suka ngisi pengajian. Dan jamaahnya itu membludak terus, ramai terus. Beliau pun kalau menyampaikan kajian tafsirnya itu bagus sekali, itu enak sekali dengarnya itu. Nah, satu ketika itu habis ngisi pengajian, beliau minta supirnya berhenti di masjid. Nah, kata beliau itu, kamu tunggu di sini, saya masuk ke dalam. Tuh. Ditungguin sama supirnya lama sekali. Masuk ke masjid, dicek, ternyata beliau itu Syekh Sya'rawi lagi bersihin kamar mandi masjid. Ya. Dia bilang, ini untuk mengingatkan saya kalau posisi saya itu seperti ini. Dia di mana-mana dipuji. Ya. Gimana Bapak Ibu? Kita bersihkan kamar mandi. Ya. Saking segitunya tuh, ya beratnya. Nah, ini Mas Adnan, nah, suaranya bagus. Wah, itu bisa terganggu nanti Mas. Kalau tidak ikhlas tuh bahaya itu. Berat nih jadi mukhlisin. Jadi maka kita tidak bisa bilang saya sudah ikhlas lah, sudah mudah lah ini, gampang lah setiap hari saya melakukan. Wah, berat, susah. Apalagi susunannya itu mukhlisina lahuddin. Harusnya kalau normal susunan bahasa itu mestinya begini, mukhlisina dinul lahu. Harusnya gitu. Tapi lahunya dikedepankan. Ini menandakan kalau ini spesial untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Dan kalaulah itu sudah dijalankan, maka itu ciri dari hunafa. Nah, itu adalah cara ajaran yang lurus. Dari mana memulainya? Pondasi yang kuat. Apa pondasi kuat itu? Ikhlas. Disebutnya hunafa. Tapi itu tidak cukup. Diterusin lagi. Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa zalika dinul qayyimah. Kalau sudah punya nilai-nilai keikhlasan, sudah memperkuat nilai tauhid, maka setelah itu sholatlah. Sholat sudah cukup? Tidak cukup. Apa yang harus dilakukan setelahnya? Yu'tuz zakah. Kasihlah bantuan kepada orang lain. Zakat itu yang dimaksud di sini bisa zakat, bisa sedekah, bisa infak. Jadi di dalam ajaran agama kita itu semuanya dipentingkan. Bukan cuma kita suruh dekat kepada Allah dengan cara yang mukhlisin, membuktikan kedekatannya dengan sholat, membuktikan sholat dan keikhlasan ini dengan membantu orang lain. Coba kita bisa cek para ulama-ulama dahulu. Mereka itu nggak cuma di masjid, Pak, Bu. Nggak cuma mereka lama-lama zikir di masjid. Tapi mereka juga mikirin gimana bantu masyarakat. Tapi juga mikirin bagaimana menderma hartanya itu. Maka kita juga bisa mencontoh ini, konsep ini.
Kita juga bisa yu'tuz zakat, bisa ngasih manfaat, bisa ngasih sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ya apa saja. Mau ilmu kah, mau harta kah, mau ide kah, mau gagasan, mau tenaga, itu bagian dari yu'tuz zakat. Ya. Dan mestinya begitu. Jadi jangan hanya kita mengandalkan mukhlisin, jangan cuma mengandalkan bagaimana kedekatan kita kepada pencipta, tetapi di saat yang sama juga harus punya pengaruh kepada masyarakat. Memberikan apa yang kita mampu. Ya, tadi seperti yang dibilang ya, tenaga, uang, ya, pikiran atau ilmu. Tuh. Kalaulah itu dilakukan, ya, maka itu disebut dinul qayyimah. Itu namanya agama yang sempurna, agama yang kuat, agama yang betul. Ya. Jadi jangan cuma kontemplasi di masjid, ngasih manfaat kepada orang lain juga. Itu bagian hal yang disebutkan sebagai bukti seseorang memiliki keagamaan yang kuat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di neraka jahanam khalidina fiha. Di sana mereka kekal. Nah, ini Bapak Ibu, kalau dilihat di ayat ke-7, kalimatnya agak bukan ke-7. Kalimat ayat ke-8. Kalimatnya ditambah oleh Allah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ada kata abadanya. Kalau orang masuk neraka itu nggak disebutin kata abadanya. Hanya kholidina. Kholidina itu diartikan waktunya tidak terbatas. Ada yang mengartikan begitu. Ada yang mengartikan kholidin itu artinya kekal. Kalau ditambahkan abadah, selama-lamanya. Tapi di sini tidak ada selama-lamanya. Sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa neraka itu suatu saat nanti akan berhenti. Orang semuanya bakal masuk surga. Ya, tetapi pendapat ini syak, ya, tidak disepakati oleh jumhur ulama. Ya, mereka mengatakan bahwa semua manusia pada akhirnya masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada kata abadanya di sini. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di banyak ayat Quran, justru orang yang masuk neraka itu disebutkan juga kata abada. Sehingga itu menjadi dasar jumhur tidak sepakat. Ya. Kalau ngajinya cuma al-bayyinah, ya memang pasti pendapatnya ke situ. Oh, ini cuma berapa gitu lah, kira-kira begitulah ya. Tidak selama-lamanya. Ya kita belum mengkaji ayat yang lain yang itu ngomong abada juga. Tuh. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka yang masuk ke dalam neraka itu syar. Syar itu kholak, makhluk, ciptaan. Kalau kholak itu hanya manusia dan jin. Kalau syar itu semua hal. Ya batu, ya rumput, ya tanah, ya hewan, semua yang rendah-rendah itu termasuk namanya bariyah. Syar itu jelek. Bariyah itu sama dengan maknanya kholak. Mereka yang masuk neraka jahanam dari orang-orang kafir ini, ahlul kitab, orang musyrik, orang yang sudah dikasih ilmu tapi mereka tidak mau mengikuti, itu seburuk-buruk makhluk. Dan dibandingkannya bukan dengan manusia yang lain, bukan juga dengan jin, dibandingkannya itu dengan sesuatu yang lebih rendah. Sama dengan mereka yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah khairul bariyah. Nah, mereka lah sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya ciptaan. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan kepada mereka dari Tuhannya adalah jannat. Jannat itu surga, surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di sana selama-lamanya. Jannah, jannah itu kan diartikannya surga. Tapi asli kata jannah itu sebetulnya tertutup.
Tuh, jannah, jin, janin sama artinya. Kenapa disebut janin? Karena dia tidak bisa dilihat oleh mata. Kenapa jin disebut jin? Karena tidak kelihatan juga oleh mata. Kenapa jannah itu diartikan surga? Karena tertutup pepohonan, tersembunyi. Tersembunyi dari pikiran manusia, sekarang ini tersembunyi dari pandangan manusia, maka disebutnya jannah. Dan biasanya ketika menggambarkan surga, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu selalu memisalkan dengan ada yang namanya pepohonan hijau, ada yang namanya sungai-sungai yang mengalir. Biasanya begitu kan? Dan itu kadang-kala dikritisi oleh orang yang melihat Quran. Mereka menganggap bahwa Quran ini ngomong surga itu sesuai dengan keadaan di Timur Tengah. Ya, di Timur Tengah ada nggak gunung hijau? Kayaknya susah ya mencarinya. Jadi Allah seolah-olah menggambarkan gunung hijau itu kegembiraan buat mereka yang tidak pernah melihat gunung yang berwarna hijau itu, pepohonan. Sama dengan banyak sungai-sungai itu. Susah juga melihat itu. Di Mesir saja yang menjadi pusat kotanya itu ya pinggiran Sungai Nil. Yang gersang di situ tuh banyak sekali. Ya walaupun juga sekarang di Saudi udah banyak tuh yang hijau-hijau, sudah banyak juga sungai-sungai yang mengalir tuh. Ya, mereka sekali-kali mengkritisi bahwa penggambaran Quran tentang surga itu amat sangat sektoral. Ya, Quran itu menggambarkan surga seperti orang-orang, seperti keadaan di Timur Tengah yang memang tidak ada air. Apakah betul gambaran itu? Nah, kita coba misalkan kasih ilustrasi gitu. Kira-kira kalau rumah orang kaya itu isinya ada apa, Bapak Ibu? Ya, parkom misalnya. Parkom lagi istirahat. Kalau di rumah orang kaya itu ada kolam renang, itu kita anggap kaya nggak? Ya, di Gumuk Pak, ada nggak orang yang punya rumah ada kolam renangnya? Nggak ada. Di Melangi ini saya kira juga nggak ada orang yang punya rumah di dalamnya ada taman, ada kolam renang. Kalau ada yang begitu, itu sudah dianggap ini orang kaya nih. Ya. Apa yang mau digambarkan di sini? Orang yang masuk surga itu sebetulnya mewah. Jadi itu tidak hanya digambarkan untuk orang-orang di Timur Tengah saja, tapi untuk menggambarkan kepada kita bahwa itu sumber kemewahan. Mereka yang berada di surga itu bukan orang-orang biasa. Mereka seperti mereka yang punya rumah, ada kolam renangnya, ada tamannya, ada aviarinya, itu tidak biasa. Ya. Dan bahkan kita kalau plesir itu kemana yang paling banyak, Bapak Ibu? Kemana yang paling banyak? Kemana kira-kira? Ke laut dan ke gunung. Coba lihat tuh di Depok. Banyak terus itu, Parangtritis. Banyak. Itu baru di Bantul sini, belum sana ke Gunung Kidul. Selalu penuh sesak orang itu di pantai-pantai itu. Gunung juga begitu, sering kali didatangi orang. Naik gunung, bikin camping di sana itu. Karena itu sesuatu yang menggembirakan dan senang secara natur bagi manusia. Orang gak mau datang ke mall, bosan di mall itu. Pergi untuk dia berehat kemana? Ke pantai, ke gunung. Orang Jakarta emang menurut Bapak Ibu kemana mereka liburannya? Ke puncak. Ke puncak mereka liburannya. Itu yang mereka senang tuh, ke gunung situ. Itu gambaran surga loh. Di sini juga banyak orang-orang Jakarta yang ninggalin rumah orangnya pergi. Kapan mereka kembali? Nanti kalau udah pensiun datang ke sini. Udah bosan mereka di sana. Udah di mall semua, udah kota, datang ke tempat yang ada airnya, ada sawahnya, pemandangan. Itu gambaran surga tuh begitu. Jadi ini bukan menggambarkan Timur Tengah. Orang pada saatnya nanti hanya akan sibuk di tempat itu saja tuh. Ya. Kalau nggak ada air ya tanaman tuh ya. Bapak saya itu begitu juga itu. Ayah saya di Bogor itu, ya. Dia nanam jahe sudah, nanam ketimun sudah, nanam singkong sudah. Ya, nyiramin air iya juga. Jadi kalau Bapak Ibu kegiatannya itu sukanya ke air dan berkebun, nah itu tanda-tanda sudah cukup sepuh, Pak. Sudah senang dengan yang begitu tuh. Ya, kita akan senang dengan yang kayak begitu itu. Ah, udahlah jalan-jalan sana ke pantai itu. Suka dengan yang air-air itu. Ya.
Itu bagaimana coba Allah itu menggambarkan kesenangan kita sejak awal dengan menggambarkan surga yang kamu pengen itu sesuatu yang sebetulnya sudah kamu rasakan di dunia. Bagaimana kita senangnya berada di situ, di atas gunung, damai, tenang, hanya hijau yang kita lihat. Itu yang kita nampak nanti. Ya. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Nah, ini seperti gambaran bawahan dengan bos gitu. Ya, gimana caranya si bos supaya ridho kepada bawahan? Maka bawahannya itu harusnya menunjukkan prestasi, menunjukkan dedikasi, menunjukkan loyalitas, ya kan? Dari situ maka si bos akan melihat, oh baiklah, saya ridho kamu, saya naikkan pangkatmu. Kepada Allah juga begitu, ridho kepada Allah dengan cara mukhlis, beribadah dengan ikhlas, sehingga Allah ridho kepada dia, derajatnya pun dinaikin. Zalika liman khasya rabbah. Tapi yang ridho itu sedikit, karena mereka hanya takut kepada Allah saja. Ada dua kata takut di Al-Quran, ada khauf, ada khasyah. Kalau khauf itu takut tapi pergi menjauh, kalau khasyah takut tapi mendekat. Nah, kalau ada singa datang kepada kita kemudian kita lari, itu namanya khauf. Ya, tapi kalau kita mendekat itu khasyah. Kepada Allah itu disebutkannya khasyah. Kamu takutlah kepadaku tapi jangan menjauh, takutnya dekat. Dan khasyah ini dasarnya itu adalah ilmu. Ya, ada satu ayat Quran yang menyebutkan kalau diartikan itu begini, ya. Di antara hambaku yang takut kepada Allah adalah mereka min ibadihil ulama, adalah mereka itu yang punya ilmu. Jadi khasyah itu dasarnya harus bayyinah. Apa bayyinah tadi itu? Keterangan yang nyata, ilmu Al-Quran. Maka kalau ini dipelajari akan muncul rasa khasyah. Khasyah yang makin mendekat kepada Allah. Dengan begitu kita beribadah akan penuh keridhaan, akan penuh keikhlasan, yang pada gilirannya mendatangkan ridha Allah, dan kepada kita nanti menjadi khairul bariyah. Nah, itu adalah kesimpulan kita, Bapak Ibu. Ya, ini sudah azan. Selalu kurang kita ini ya. Tapi mudah-mudahan ini cukup yang disampaikan terkait surat Al-Bayyinah. Ya, walaupun awalnya ayat ini ngomong tentang orang-orang musyrik, orang-orang ahlul kitab, tetapi kita bisa mengambil pelajaran terkait ayat di surat Al-Bayyinah ini. Mudah-mudahan kita dapat melatih diri kita untuk senantiasa ikhlas, ya, untuk senantiasa takut berdasarkan ilmu, sehingga kita termasuk pada golongan orang-orang yang khairul bariyah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini banyak manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.